Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan bahwa kemarin hari Minggu ada salah satu kesaksian dari orang Arab yang berpindah keyakinan menjadi Kristen, meninggalkan Islam lalu dia lari ke Indonesia. Dia datang ke Indonesia. Katanya dia dalam kesaksian itu dia bilang bahwa dia uh, melarikan diri meninggalkan Arab karena orang tuanya ingin membunuh dia. Kemarin itu saya nonton tapi sudah di pertengahan wawancara mereka. Dan ketika saya ingin menyimak videonya ulang, menyimak videonya kembali, ternyata video itu sudah tidak ada di channel uh, Fatima Sakdia. Dan hari ini saya mendapatkan informasi bahwa ada salah satu channel juga yang menayangkan kesaksian tersebut, yaitu channel Gereja Youth. Juga menayangkan kesaksian itu dan memberikan informasi seperti ini. Mohon maaf, video ini harus di take down setelah live streaming. Studio yang kita buat untuk live didatangi ormas dan singkat cerita kesepakatan harus di take down. Mohon maaf buat teman-teman. Tetap tenang ya, semoga persoalan ini cepat terselesaikan dan bantu doa ya teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hahaha. Ini hal yang sangat-sangat menarik. Karena apa? Mengapa video ini harus di take down? Apakah ada yang salah? Ada yang salah dengan orang ini? Pasti Muslim mengatakan bahwa itu pasti orang Arab palsu, ya. Karena mungkin kalian tidak menyimak videonya kemarin. Kalau ada Muslim yang berkomentar demikian. Karena kemarin ketika saya menonton video itu, benar-benar orang ini adalah orang Arab. Dia membaca Al-Quran dalam bahasa Arab. Dia melantunkan Al-Quran dalam bahasa Arab juga. Dan dia sempat berbicara, berkomunikasi dengan salah satu orang Indonesia yang juga mantan Islam. Salah satu orang Indonesia, seorang ibu yang juga mantan Islam. Mereka saling berkomunikasi dengan bahasa Arab, saling menguatkan dalam Kristus. Kalian memang, kalau ada saudara-saudara Muslim yang datang dalam video ini dan mengatakan bahwa oh itu Arab palsu, ya kalau memang Arab palsu kenapa harus di take down? Sesimpel itu. Kenapa harus di take down kalau memang dia Arab palsu? Kalau saudara-saudara Muslim ada yang datang dan berkomentar seperti demikian. Nah, hal yang selanjutnya adalah mengapa harus di take down? Kalau memang kalau memang kesaksiannya itu salah, bahkan setiap hal yang dia bicarakan tentang Islam di dalam kesaksian itu salah, kan tinggal buat bantahan. Lagian kan waktu minggu kemarin saat dia diwawancarai untuk melakukan kesaksian itu, dia mengatakan bahwa Muslim boleh masuk untuk berkomunikasi dengan dia, untuk berbicara dengan dia. Bahkan Mbak Fatima Sakdia juga memberikan link StreamYard untuk saudara-saudara kita yang Muslim masuk bercakap-cakap dengan orang ini, dengan seorang yang meninggalkan Islam ini, supaya mereka bisa memastikan dengan sendiri bahwa apakah benar dia adalah seorang Islam. Tetapi nyatanya bahwa tidak ada satupun saudara-saudara Islam yang masuk ke StreamYard itu. Dan ketika lagi saya ingin mencari video untuk menonton ulang, mencari videonya untuk menonton ulang, saya sudah tidak menemukan videonya lagi. Dan di gereja YouTube-nya juga ini sudah tidak ada videonya. Videonya juga sudah di take down juga seperti yang diinformasikan. Ada apa saudara-saudaraku Muslim? Ada apa? Bukankah banyak sekali orang-orang yang katanya mualaf? Orang-orang yang mualaf juga memberikan kesaksian, dan bukan hanya memberikan kesaksian tentang bagaimana dia berpindah keyakinan dari Kristen ke Islam atau dari apapun itu ke Islam, khususnya dari Kristen ke Islam. Bukankah mereka juga memberikan kesaksian dan mengutip ayat-ayat Alkitab serta bercerita di depan umum tentang ayat-ayat Alkitab itu, walaupun ya kita tahu bahwa ketika para mualaf membicarakan ayat Alkitab, mereka itu sebenarnya adalah orang-orang goblok yang tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Kita bisa simpulkan demikian. Karena cara mereka menafsirkan Alkitab saja sudah salah. Cara mereka memahami Alkitab itu saja sudah salah.
Lalu mereka mulai berbicara di depan umum tentang ayat Alkitab. Tapi kami memberikan jawaban, tidak ada yang namanya kumpulkan ormas terus datangi orang itu lalu disuruh video-videonya di take down. Tidak. Tidak ada. Kami memberikan jawaban. Mungkin ada saudara-saudara kita, terlepas dari saudara-saudara kita yang Kristen yang mungkin sakit hati dengan orang-orang seperti itu, karena kita tahu bahwa ukuran perasaan seseorang itu tidak bisa kita ukur. Ada yang mungkin bisa menerima dan memberikan jawaban, ada juga yang mungkin tidak bisa menerima. Tapi kita tidak pernah untuk untuk mengumpulkan ormas lalu mengatakan bahwa video itu harus di take down. Tidak juga. Kita memberikan jawaban dengan apa yang kita pahami tentang Alkitab, dengan apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh Alkitab. Itu cara kita memberikan sanggahan, cara kita memberikan pembelaan terhadap iman kita, bukan dengan cara seperti ini. Ormas mendatangi salah satu tempat orang itu dan menyuruh videonya di take down. Apaan itu? Tapi saya hanya ingin bertanya kembali untuk kalian renungkan. Mengapa kesaksian beliau itu menjadi sesuatu yang sangat fatal buat kalian, sehingga kalian merasa kepanasan, maka videonya harus di take down dari YouTube. Padahal kan banyak sekali seperti para mualaf almarhum Insan Mokoginta, Irene Handono, Yahya Waloni, banyak juga channel-channel mualaf seperti channel Mualaf Prince, channel Mualaf Channel dan lain sebagainya. Mereka juga berbicara tentang Alkitab, ya walaupun kita tahu bahwa mereka itu orang paling bodoh yang berbicara tentang Alkitab, bagaimana cara menafsirkan Alkitab juga mereka orang yang paling goblok. Kita tahu. Misalnya seperti Sugi Kristologi yang dalam kegoblokannya juga sering berbicara tentang Alkitab. Tapi kita fine-fine saja, kita memberikan jawaban. Ya seperti itu saudara-saudaraku. Channel Fatimah Sakdia dan gereja YouTube sudah menghapus video kesaksian dari Aisyah dari Arab. Muslim silakan pikirkan. Jika Islam adalah agama benar, maka seharusnya Muslim tidak melakukan hal ini. Oke? Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.